Pernah kepikiran nggak gimana sih cara terbaik untuk membangun sebuah masyarakat? Nah, kali ini kita bakal coba lihat gimana sebuah dokumen sumber menjawab pertanyaan besar ini dengan cara membandingkan 3 ideologi raksasa dunia, Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Ini dia pertanyaan yang kayaknya udah ada dari zaman dulu banget kan? Dan ini bukan cuma pertanyaan teoretis loh, jawabannya itu benar-benar ngebentuk hukum kita, ekonomi kita, bahkan cara kita hidup sehari-hari. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang super penting untuk kita ingat bersama ya. Pembahasan kali ini itu sepenuhnya didasarkan pada sudut pandang dari satu dokumen sumber aja. Jadi kita nggak akan ngomongin definisi umum, tapi kita akan fokus membedah gimana dokumen ini secara spesifik melihat perbedaan antara Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Yuk kita lihat isinya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Menurut sumber yang kita bedah ini, dari mana sih masing-masing ideologi ini mendapatkan kebenaran dan otoritasnya? Nah, ternyata disinilah perbedaan yang paling dasarnya itu dimulai. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya ideologi itu? Gampangnya, ini bukan cuma sekedar kebijakan atau aturan, tapi ini tuh kayak sebuah paket pandangan dunia yang lengkap. Dia mencoba menjawab semua pertanyaan besar dalam hidup. Dan seperti yang akan kita lihat, sumber dari pandangan dunia inilah yang jadi titik awal perbedaan mereka. Nah, di sini nih kita langsung lihat perbedaan pertama yang digarisbawahi sama sumber kita. Dokumen ini bilang kalau fondasi Islam itu adalah wahyu ilahi. Di sisi lain, kapitalisme dan sosialisme digambarkan sama-sama bersumber dari apa yang disebutnya sebagai akal manusia yang terbatas. Menurut sumber ini lagi, perbedaan fondasi itu akhirnya membawa mereka ke akidah inti yang juga beda. Akidah Islam, lalu sekulerisme untuk kapitalisme, dan materialisme untuk sosialisme. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana caranya fondasi-fondasi tadi, menurut dokumen ini tentunya, diterjemahkan ke dalam praktek sehari-hari? Misalnya, gimana cara hukum dibuat, terus apa sih artinya kebebasan, dan apa peran negara di dalamnya? Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya ini bisa ngasih tahu kita siapa yang sebenarnya megang kekuasaan paling tinggi di sebuah masyarakat. Coba kita lihat apa kata sumbernya. Nah, pertanyaan tadi dijawab dengan cara yang beda banget oleh masing-masing ideologi. Tentunya, menurut dokumen ini. Dikatakan kalau dalam Islam, wewenang untuk bikin aturan itu mutlak milik Tuhan. Sebaliknya, di kapitalisme dan sosialisme, wewenang itu ada di tangan manusia. Bedanya kalau kapitalisme dasarnya adalah persepsi manfaat, sementara sosialisme dasarnya adalah standar materi. Terus, gimana soal kebebasan? Sumber ini juga nunjukin pandangan yang kontras banget. Dijelaskan kalau dalam Islam, kebebasan individu itu terikat oleh aturan syariah. Kapitalisme, di sisi lain, digambarkan sebagai ideologi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan pribadi atau liberalisme. Nah, sementara itu, sosialisme, menurut pandangan dokumen ini, dikatakan membatasi kebebasan, terutama dalam hal keyakinan dan kepemilikan pribadi. Slide ini nunjukin peran negara yang berbeda menurut sumber kita. Dalam Islam, negara digambarkan sebagai penegak hukum ilahi. Dalam kapitalisme, peran utamanya adalah sebagai pelindung kebebasan individu. Dan dalam sosialisme, sumber ini mengklaim kalau negara punya kekuasaan absolut dan memerintah dengan apa yang disebutnya sebagai tangan besi. Oke, jadi tujuan akhirnya apa sih? Ujung-ujungnya apa yang mau dicapai? Nah, setiap ideologi ini ternyata punya definisi yang beda banget tentang kehidupan yang baik. Yuk kita telusuri tujuan akhir masing-masing sistem seperti yang dijelaskan dalam dokumen ini. Menurut sumber ini, tujuan utama dalam Islam itu sifatnya spiritual. Jadi, kebahagiaan tertinggi itu bukan soal pencapaian materi atau duniawi, tapi lebih ke pemenuhan rohani, yaitu gimana caranya mencapai keridhaan Tuhan, atau yang disebut ridho Allah. Nah, ini beda 180 derajat. Kapitalisme, menurut sumber ini, fokusnya justru ke hal-hal yang sifatnya jasmani. Pengejaran kebahagiaan itu didefinisikan sebagai upaya mencapai kepuasan materi dan fisik. Puncaknya ya, akumulasi kekayaan dan kenyamanan. Sosialisme juga, menurut sumber ini, digambarkan sebagai sistem yang sangat berorientasi pada materi. Dokumen ini bilang kalau standar utama untuk mengukur nilai dan kebahagiaan dalam sosialisme adalah materi itu sendiri. Artinya, kemajuan ekonomi dan distribusi kekayaan jadi fokus utamanya. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Mari kita lihat gimana ideologi-ideologi ini ngatur ekonominya. Menurut dokumen ini, siapa sih yang mengendalikan sumber daya dan apa tujuan utama dari sistem ekonomi mereka?
Nah, sebentar. Sebelum kita masuk ke detailnya, penting banget nih untuk dicatat kalau deskripsi ekonomi dalam sumber ini tuh cukup spesifik dan unik. Jadi, kita akan coba paparkan persis seperti apa yang disajikan supaya kita bisa benar-benar paham sudut pandangnya. Ini dia cara sumber ini membedah cetak biru ekonomi mereka. Untuk kapitalisme, kontrol ekonomi ada di tangan para pemilik modal, kepemilikannya bebas, dan tujuannya adalah kemakmuran nasional. Sebaliknya, untuk sosialisme, kontrolnya ada di tangan negara, kepemilikan dibatasi, dan tujuannya adalah distribusi yang merata. Nah, untuk melengkapi perbandingannya, sumber ini menyatakan kalau tujuan ekonomi dalam Islam itu bukanlah kemakmuran negara secara umum, tapi lebih spesifik lagi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan setiap individu secara nyata. Jadi, kalau kita rangkum, inilah 3 perbedaan utama yang disorot oleh sumber ini. Pertama, soal sumber kebenaran antara wahyu ilahi melawan akal manusia. Kedua, soal dasar kebebasan antara yang diatur hukum agama melawan kebebasan individu. Dan ketiga, soal kontrol ekonomi antara yang dikendalikan kapitalis atau negara melawan yang fokusnya pada kesejahteraan individu. Nah, saat kita mengakhiri pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Gimana sih ide-ide fundamental tentang Tuhan, manusia, dan materi yang baru aja kita bahas dari satu sumber ini berperan dan membentuk masyarakat di sekitar kita sekarang? Memahaminya mungkin adalah langkah pertama untuk memahami dunia kita yang kompleks ini. Terima kasih sudah menyimak.